Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel baru gua, channel seorang wirausaha yang tampaknya sejagat raya. Oke, sebelumnya gua mau perkenalan diri gua dulu. Perkenalkan, nama gua Edi Sabri. Gua merupakan seorang perintis wirausaha yang memiliki cita-cita yaitu menjadi seorang wirausaha yang dapat menjadikan semua peluang itu bernilai ekonomi. Dan itu menjadi basic dasar utama ketika kita ingin menjalankan yang namanya wirausaha. Nah, dan untuk untuk konten kali ini, di video kali ini gue akan membahas yang namanya wirausaha atau entrepreneurship. Oke, jadi kewirausahaan itu adalah sebuah kemampuan di mana kita membuat setiap peluang itu menjadi sebuah tantangan yang bernilai ekonomi. Nah, jika kita kaitkan dengan zaman sekarang yang dimana-mana itu udah tersebar yang namanya teknologi, kita gabungkan teknologi dan kewirausahaan, itu akan menjadi sesuatu yang bernama technopreneurship atau yang sering kita dengar dalam bahasa Indonesianya itu kewirausahaan digital atau digital marketing. Lalu apa sih itu digital marketing? Digital marketing atau technopreneurship itu merupakan gabungan dari dua kata yaitu teknologi dan entrepreneur. Yang dimana jika kita mendengar kata entrepreneur, maka yang terbersit dalam kita itu merupakan seseorang yang melakukan suatu usaha tanpa takut untuk menanggung resiko yang akan dia dapat. Digital marketing atau yang kita bisa sebut technopreneurship itu merupakan gabungan dari dua kata yaitu teknologi dan entrepreneur. Dan jika kita mendengar kata entrepreneur, itu merujuk pada seseorang atau kelompok yang melakukan suatu usaha dengan berani menanggung resiko apa yang akan mereka dapatkan. Apapun itu resikonya yang akan didapatkan, mereka akan tanggung apapun itu resikonya. Dan sambil mencari peluang-peluang untuk mendapatkan keuntungan dari apa yang mereka lakukan tersebut. Itulah entrepreneur atau wirausaha. Dalam berbisnis atau wirausaha juga terdapat beberapa prinsip dasar dalam berbisnis. Yang pertama yaitu minat atau ketertarikan dalam suatu hal. Karena ketika kita memiliki suatu minat atau ketertarikan dalam suatu hal ini, itu dapat memotivasi kita dalam melakukan bisnis tersebut, dalam melakukan wirausaha tersebut. Karena ini merupakan fondasi paling utama ketika kita ingin menjalankan suatu usaha atau bisnis. Ketika kita memiliki suatu minat, ketertarikan pada suatu hal, itu akan memotivasi diri kita sendiri. Kemudian yang kedua itu selain minat itu adalah visi dan misi yang panjang. Karena ketika kita membangun suatu usaha atau bisnis, kita memerlukan visi dan misi yang jelas sehingga kita dapat membantu langkah-langkah kita dalam menjalankan suatu usaha atau bisnis tersebut. Karena kalau misalnya kita menjalankan suatu usaha atau bisnis dan visi dan misinya itu nggak jelas, itu akan membuat jalan dari usaha dan bisnis kita itu terhambat. Akan ada rintangan-rintangan yang menghampiri kita. Kemudian yang ketiga yaitu kepemimpinan. Jadi kita butuh banget sifat kepemimpinan dalam menjalankan suatu usaha atau bisnis. Ya minimal kita bisa memimpin diri kita sendiri. Karena sifat kepemimpinan ini itu sangat dibutuhkan. Apalagi kita kalau udah menjalankan usaha atau bisnis ini yang udah besar, sehingga kita memerlukan kerjasama tim. Dan jika kita tidak memiliki ini, maka kita tidak bisa menjaga kekompakan tim kita. Nah, maka daripada itu sosok kepemimpinan ini sangat dibutuhkan bagi kita yang ingin menjalankan suatu usaha atau bisnis. Karena ketika bisnis kita udah gede, kita udah punya kerjasama tim, udah punya tim yang bisa memanage ini itu dan ini itu gitu. Kita sebagai pemimpin yang memiliki sosok kepemimpinan itu, kita bisa menjaga kerjasama tim tersebut, menjaga semangat mereka supaya mereka tetap menjalankan tugas-tugas mereka dengan baik. Kemudian yang paling penting juga yaitu yang terakhir, hubungan atau relasi. Karena banyak dari pengusaha-pengusaha yang besar sukses mengatakan juga prinsip dasar dalam berbisnis kita juga butuh hubungan atau relasi. Karena ketika kita membangun usaha, kita butuh menjalin hubungan atau relasi dengan orang lain, yang itu memungkinkan untuk kita jalan usaha atau bisnis kita itu lebih lancar ke depannya. Ketika kita memiliki hubungan dan relasi dengan orang-orang yang tepat dan baik, sehingga kita juga bisa belajar dari mereka yang pengusaha besar yang sudah sukses. Kita mendapatkan relasi dan hubungan dari mereka, kita bisa belajar gimana cara melakukan bisnis yang baik,
melakukan bisnis yang baik sehingga usaha kita atau bisnis kita dapat berjalan mulus, walaupun ntar di kedepannya itu akan ada rintangan-rintangan yang menghadapi kita. Dan saya akan mengakhiri ini dengan satu penjelasan yang inti, karena kita sebagai seorang muslim itu sepatutnya kita perlu tahu bahwasanya beberapa ayat Al-Quran itu bisa kita tafsirkan dari perspektif bisnis juga. Saya akan memberikan satu contoh ayat Al-Quran yang jika kita melihatnya dari sudut pandang bisnis, itu merupakan suatu peluang untuk kita menjalankan bisnis tersebut, untuk kita mendapatkan keuntungan dari tersebut. Contohnya dalam surat Al-A'raf, itu yang dalam artinya ya, ini langsung saya kasih artinya, yaitu pakailah pakaian yang bagus ketika kalian ingin datang ke masjid. Nah, jika kita hanya mengambil sudut perspektif agama Islam, itu kita cuma melihat sekedar bahasanya ketika kita datang ke masjid, itu kita ya harus pakai pakaian yang rapi, yang bagus, enak dilihat gitu, ada adab-adabnya. Nah, saya akan memberikan dari sudut pandang bisnis ya. Jadi ketika kita disuruh pakai pakaian yang bagus ke masjid, dari sudut pandang bisnisnya, kita harus berpikir ada peluang dari makna ayat tersebut. Jika kita harus memakai pakaian yang bagus untuk ke masjid, kenapa kita harus mencari pakaian itu ke toko-toko lain? Kenapa tidak kita sebagai orang yang menjadi produsennya, yang sebagai distributornya, yang kita menyediakan pakaian-pakaian bagus tersebut, pakaian-pakaian yang baik, yang bagus, yang rapi itu untuk pergi ke masjid. Nah, itu peluang yang bisa kita lihat dari ayat tersebut ya. Jadi kita bisa melihat semua peluang itu dalam semua aspek. Tinggal kitanya sendiri, kita mau mencoba untuk lebih dalam menggali peluang-peluang tersebut. Kita harus lebih hebat lagi, lebih fokus lagi, lebih jeli, lebih tajam dalam melihat suatu peluang yang bisa kita jadikan bisnis atau usaha tersebut, ya, sehingga kita mendapatkan keuntungan dari peluang tersebut. Ya, mungkin untuk video kali ini gue cuma bakal menjelaskan hal-hal ini. Mungkin jika kalian pengen tahu kelanjutannya dan masih penasaran apa yang akan saya sampaikan lagi, mungkin kalian bisa lanjut ke video yang akan saya upload setelahnya. Saya Hendy Sabri, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.